Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, serta dalam keadaan semangat untuk belajar melalui video ini. Materi kita hari ini pada pertemuan ketiga, yaitu segi banyak atau poligon. Ibu harap Anda dapat menyimak dan memahami isi video tanpa men-skip bagian manapun pada video ini. Karena Anda akan Ibu tugaskan untuk meresum isi video ke dalam buku catatan masing-masing sebagai bahan Ananda untuk diskusi di kelas nantinya. Baiklah, Ibu mulai. Materi kita pada hari ini yaitu sudut pada segi banyak atau poligon. Yang pertama ada jumlah sudut dalam segi banyak dan jumlah sudut luar segi banyak. Kita juga akan membahas kekongruenan, yaitu definisi, simbol, contoh bangun yang kongruen, dan sifat-sifat bangun yang kongruen. Yang pertama ada jumlah sudut dalam segi banyak. Coba Anda perhatikan gambar segi 5 di samping. Segi 5 ini dapat bentuk 3 buah segitiga. Ini yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Seperti yang kita tahu sebelumnya bahwa satu segitiga mempunyai jumlah sudut dalam yaitu 180 derajat, tiga buah segitiga. Maka sudut dalam dari segi 5 ini yaitu 3 dikali 180 derajat, hasilnya itu sama dengan 540 derajat. Berarti jumlah sudut dalam dari segi 5 yaitu 540 derajat. Coba Anda perhatikan tabel di bawah ini. Segitiga itu memiliki 3 buah titik sudut dan segitiga dapat terbentuk yaitu satu segitiga. Jumlah sudut dalamnya yaitu 180 derajat. Untuk segi 4 memiliki 4 titik sudut dan banyak segitiga yang dapat dibentuk adalah 2 segitiga. Nah, jumlah sudut dalamnya yaitu 360 derajat. Yang ketiga, segi 5. Segi 5 ini memiliki 5 buah titik sudut dan segitiga yang dapat terbentuk pada segi 5 yaitu ada 3 buah segitiga. Nah, jumlah sudut dalamnya yaitu 540 derajat. Coba Anda analisis untuk segi 6, segi 7, dan segi-segi lainnya sehingga nanti Anda akan dapatkan jumlah sudut dalam dari segi tersebut. Di sini dari 3 buah contoh yang sudah diberikan, maka dapat kita simpulkan bahwa segi N itu memiliki N buah titik sudut dan memiliki N dikurang 2 banyak segitiganya. Sebagai contoh tadi, segi 5 itu kan tadi memiliki 5 buah titik sudut. Maka segitiga yang dapat terbentuk kan 3. 5 dikurang 2 itu dapat 3 segitiga dapat terbentuk pada segi 5. Nah, untuk jumlah sudut dalamnya yaitu N dikurang 2 atau yang ini tadi dikali dengan 180 derajat. Nah, dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah sudut dalam segi banyak dengan N titik sudut yaitu N dikurang 2 dikali 180 derajat. Selanjutnya itu jumlah sudut luar segi banyak. Ada 2 contoh. Ini contoh pertama. Coba Anda perhatikan contoh pertama ini. Di sini ada segi 4. Ada segi 4 yang memiliki 4 titik sudut. Di sini perhatikan, di sini ada sudut lurus, di sini juga ada sudut lurus, dan sudut lurus. Nah, jumlah semua sudut dari bangun ini yaitu 180 derajat dikali 4, karena tadi dia mempunyai 4 sudut lurus, maka dikali 4, jumlah semua sudut yang ada pada bangun ini yaitu 720 derajat. Nah, untuk sudut dalamnya, kita jumlahkan saja semua sudut yang ada di dalam bangun, yaitu 135 derajat ditambah 85 ditambah 75 ditambah 65 derajat, maka jumlah sudut dalamnya yaitu 360 derajat. Seperti yang kita tahu bahwa jumlah sudut dalam dari segi 4 yaitu 360 derajat. Nah, berapa jumlah sudut luar dari segi 4 ini? Kita dapat mencari jumlah sudut luarnya dengan mengurangkan jumlah semua sudut dengan jumlah sudut dalam dari segi 4 ini. Jumlah semua sudutnya tadi kita sudah dapatkan yaitu 720 derajat. Nah, untuk jumlah sudut dalamnya yaitu tadi 360 derajat. Dan 720 derajat dikurang 360 derajat, maka kita dapatkan jumlah sudut luarnya yaitu 300. Masuk ke contoh kedua, yaitu perhatikan gambar di samping. Di sini ada segi 5. Di sini ada segi 5, yaitu 80 derajat, 145 derajat, 90 derajat, 100 derajat, dan 125 derajat. Dan di sini juga ada 5 sudut lurus. Pertama, kedua, ketiga,
keempat, dan kelima. Nah, untuk mencari jumlah semua sudut pada bangun ini, kita tinggal mengalihkan berapa jumlah sudut lurusnya dikali. Jadi tadi dia mempunyai 5 sudut lurus, maka 5 dikali 180 derajat, maka jumlah semua sudutnya yaitu 900 derajat. Nah, untuk jumlah sudut dalamnya, kita tinggal menjumlahkan sudut yang ada di dalam bangun ini, yaitu 80 derajat, ditambah 145, ditambah 90, ditambah 100, ditambah 125, maka kita akan dapatkan jumlah sudut dalam dari bangun ini, yaitu 540 derajat. Nah, berapa jumlah sudut luar dari segi 5 ini? Sama seperti sebelumnya dari bangun ini. Jumlah semua sudutnya tadi kita sudah dapatkan 900 derajat dikurang jumlah sudut dalamnya 540 derajat, maka kita dapatkan jumlah sudut luarnya 360 derajat. Nah, untuk pendalaman, cobalah analisis besar sudut luar untuk segi banyak lainnya. Itu tugas ya untuk Ananda. Selain meresum catatan atau video hari ini, Ananda bertugas untuk menganalisis beberapa minimal 3 segi banyak lainnya, berapa jumlah sudut luarnya dan berapa jumlah sudut dalamnya. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya. Itu kita masuk ke kongruenan. Apakah Ananda masih ingat apa itu kongruen? Atau sebelumnya pada kelas 7 Ananda sudah mempelajari mengenai kesebangunan. Nah, pada kali ini Ananda akan mempelajari mengenai kekongruenan. Sebuah bangun dikatakan kongruen ketika bangun-bangun geometri tepat sama satu sama lain. Titik, sisi, dan sudut yang saling tepat dinamakan titik-titik, sisi-sisi, dan sudut-sudut yang bersesuaian. Simbol bangun yang kongruen, seperti yang Ananda lihat, ini simbol untuk bangun yang kongruen. Nah, contoh bangun yang kongruen itu seperti ini. Sisinya sama, titik-titiknya sama, dan sudut-sudut yang bersesuaiannya pun sama. Nah, segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Nah, notasi ini dibaca segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Apa sih sifat-sifat bangunan yang kongruen? Sifat-sifat bangunan yang kongruen yang pertama yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Baiklah, sekian materi kita untuk hari ini. Ibu harap Anda dapat memahami isi video dengan baik, dapat memahami materi yang telah dijelaskan dengan baik. Tetap semangat dan jangan lupa untuk membuat tugas yang telah Ibu berikan tadi, yaitu membuat resum dan menganalisis jumlah sudut luar, dan juga mempelajari mengenai sifat-sifat bangun yang kongruen, contoh bangun yang kongruen, dan apa itu bangun yang kongruen. Dipelajari lagi, didalami lagi ilmunya. Sampai jumpa di pertemuan kelas. Sekian dari Ibu, mohon maaf jika ada salah kata. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.